Shalom Bapak Ibu, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab kita. Waktu dan tempat, persilakan Pak Mak. Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab. Dan pada hari ini kita sudah sampai di bagian akhir dari Matius pasal 13, yaitu ayat 44 sampai 58. Ya, baik, seperti biasa kita akan baca ayatnya terlebih dahulu. Saya persilakan Pak Ferry. Matius 13, 44 sampai 58. Ayat 44. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 45. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. 46. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. 47. Kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. 48. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang banyak, ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. 49. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. 50. Lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi, di sanalah akan terdapat retapan dan kertak gigi. 51. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya. 52. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. 53. Setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. 56. Dan bukankah saudara-saudaranya, perempuannya, semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana ia memperoleh semuanya itu? 57. Mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya. 58. Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Amin. Baik, terima kasih Pak Ferry. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini di sini masih murid-murid ya, terpisah dari orang banyak. Dan di sini ada beberapa perumpamaan mengenai kerajaan surga. Perumpamaan-perumpamaan ini digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyingkapkan rahasia mengenai kerajaan surga, bukan untuk menyembunyikan makna dari orang-orang yang tidak percaya. Karena di sini Tuhan Yesus hanya berbicara kepada murid-muridnya, ya, bukan kepada orang banyak. Tadi kita melihat ada beberapa perumpamaan dan satu yang pertama adalah harta terpendam. Harta terpendam. Di zaman Tuhan Yesus sudah ada bank, ya. Tetapi di sini banyak orang yang masih tidak percaya kepada bank dan dan lebih suka menyembunyikan harta di ladang supaya tidak dicuri orang. Apalagi ada serangan musuh. Kalau ada serangan musuh, ya mereka mendengar bahwa musuh hendak menyerang kota mereka, maka orang dengan sengaja menyembunyikan harta mereka di ladang supaya nanti ketika musuh sudah pergi, mereka menang dari perang itu, hartanya bisa diambil kembali. Ya, di sini kita melihat juga menurut sejarawan Flavius Josephus pada saat
Israel diserang oleh Romawi pada tahun 70, banyak tuh orang yang menyembunyikan hartanya di dalam tanah, ya. Masalahnya, jika pemilik ladangnya meninggal waktu perang tersebut, harta itu tetap tersembunyi. Nggak ada yang tahu harta itu ada di tanah. Sehingga harta itu menjadi harta tak bertuan, Bapak Ibu. Kita melihat di sini ya, di ayat 43 dan 44 saya baca kembali. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Nah, ngapain dia pendam lagi ya? Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi kita membaca di sini, orang itu menemukan harta terpendam, dan tanah itu bukan miliknya. Buat apa ya dia menggali di tanah tersebut? Ada dua hal yang mungkin. Pertama, orang itu memang bekerja bagi pemilik tanah. Jadi dia menggali secara legal, ya. Dia menggali secara legal. Boleh dia menggali di sana karena dia bekerja bagi pemilik tanah itu. Kemungkinan kedua, dia seorang penyusup atau pencuri. Kalau dia penyusup, dia tidak akan memendam lagi harta itu. Ambil aja, toh dia pencuri kan. Jadi kita tahu di sini bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, orang yang menemukan harta terpendam itu pastilah orang yang bekerja bagi pemilik tanah. Bagi si pekerja itu, begitu dia menemukan harta terpendam, dia tidak mau mencurinya. Tapi dia juga tidak tahu apakah ini harta milik pemilik tanah atau bukan. Nah, bagaimana cara dia mengetahuinya? Bagi seorang pekerja itu, jika harta itu milik pemilik tanah, ya bisa dicek aja, bisa dites. Jadi si pekerja ini melakukan cara untuk mengetes, mengetahui apakah harta itu milik pemilik tanah atau bukan. Bagaimana caranya? Beli aja tanahnya. Beli tanahnya. Jika setelah tanah itu dibeli, lalu dia gali lagi, hartanya hilang, berarti itu disembunyikan oleh pemilik tanah dan sudah diambil oleh pemilik tanah itu. Itu tidak menjadi hak si pembeli tanah. Tetapi jika setelah tanah itu dia beli, harta itu masih ada, berarti pemilik tanah tidak tahu ada harta itu. Dan karena harta itu dianggap bagian dari tanah, maka harta itu menjadi milik si pembeli. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus ini adalah sesuatu yang etis dengan cara ini, ya. Jadi dia tidak ingin mencuri, dia ingin mengetahui harta itu milik pemilik tanah atau bukan. Kalau bukan, maka harta itu menjadi miliknya. Makanya caranya susah, harus dibeli tanah itu. Nah, sekarang kita lihat. Oke, ini kok tiba-tiba udah ada A-nya. Ya udahlah. Ternyata saya salah, jadi lupa disembunyikan ya. Jadi ada dua kemungkinan tafsirannya. Ada beberapa orang yang mengatakan orang yang menemukan harta terpendam itu adalah orang yang menemukan kerajaan surga yang tersembunyi dan menyadari nilainya yang luar biasa sehingga rela melepaskan segala miliknya untuk memperoleh kerajaan surga tersebut, ya. Dan kemungkinan kedua, orang ini adalah Yesus yang menemukan gereja yang tersembunyi di dunia. Jadi tanah itu melambangkan dunia. Dan Yesus rela melepaskan segala miliknya, rela melepaskan nyawanya, berkorban untuk memperoleh harta terpendam itu, yaitu gereja. Jadi harta terpendamnya itu kita. Itu tafsiran kedua. Tetapi kita lihat ya bahwa ini lebih masuk akal adalah yang A. Jadi orang yang menemukan kerajaan surga yang tersembunyi, karena seperti kita sudah pelajari dalam pertemuan yang lalu, kerajaan surga sifatnya tersembunyi. Pertemuan yang lalu kita membahas kerajaan surga sebagai
biji sesawi yang kecil, ya, tidak kelihatan, tetapi begitu bertumbuh bisa menjadi besar. Atau kerajaan surga bisa menjadi ragi, seperti ragi, yang juga tidak terlihat, tetapi begitu dicampurkan pada adonan, membuat adonan itu mengembang. Jadi kerajaan surga itu tidak terlihat, tapi nilainya tak terhingga, ya. Itulah sebabnya Paulus menyadari nilai kerajaan surga itu dan melepaskan semuanya. Coba kita lihat Filipi 3 ayat 8, Pak Ferry. Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Oke, itulah yang dilakukan oleh Paulus karena menyadari kerajaan surga itu nilainya sangat tinggi, ya. Ini juga ya yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang muda yang kaya, dan Tuhan Yesus menantangnya untuk menjual segala miliknya untuk menjadi bagian dari kerajaan surga atau menjadi bagian dari murid-murid Yesus. Tetapi orang muda yang kaya itu tidak mau menjual harta miliknya sehingga dia kehilangan kerajaan surga. Baik, perumpamaan yang kedua. Di sini kerajaan surga digambarkan sebagai mutiara yang indah. Mari kita baca ayat 45. Matius 13 ayat 45 saya bacakan. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Nah, kalau ibu-ibu di sini pasti suka mutiara, begitu ya. Kalau di zaman sekarang, Bapak Ibu, mutiara itu sebagian besar adalah mutiara budidaya, ya. Jadi mutiaranya itu adalah hasil dari intervensi manusia, yaitu manusia memasukkan materi bulat gitu ya ke dalam tiram. Nanti tiramnya akan melapisi dengan bahan mutiara, lalu tinggal dipanen aja mutiaranya. Begitu. Jadi mutiara zaman sekarang itu bulat-bulat, bisa ukurannya besar kecil, bisa diatur, dan tidak terlalu mahal. Tetapi di zaman itu, kalau orang mau memperoleh mutiara, caranya hanya satu. Harus menyelam ke dasar laut untuk mencari tiram mutiara, dan kemudian diangkat keluar, dibuka. Jadi bayangin, belum tentu itu tiram ada mutiaranya. Jadi mereka harus nangkep tiram sebanyak mungkin, bukain, cari mutiara. Kalau ada pun, mungkin satu tiram cuma satu mutiara, saudara. Tapi kalau di zaman sekarang, satu tiram bisa mengeluarkan 5 mutiara, 8 mutiara, begitu. Ya, karena mutiara budidaya sudah dibuat dengan campur tangan manusia. Nah, yang kesulitan mencari mutiara ini mengakibatkan di zaman itu harga mutiara sangat tinggi, ya seperti batu permata yang susah ditemukan. Maka di sini kerajaan surga dilambangkan sebagai mutiara yang sangat berharga, harganya sangat mahal seperti batu permata. Dan mirip dengan perumpamaan mengenai harta terpendam. Tapi ada bedanya. Kalau di perumpamaan tentang harta terpendam, orang itu tidak sengaja menemukan harta. Tetapi dalam perumpamaan mengenai mutiara, si pedagang sengaja mencari mutiara. Jadi dia mencari mutiara ya di kota-kota, di pasar-pasar, dan dia menemukan, wah ini mutiaranya mahal sekali ini ya, sangat indah gitu ya. Dia tahu harganya karena dia pedagang yang memang sudah terbiasa mencari mutiara. Dan di ayat 46 dikatakan, setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Maka Bapak Ibu, pedagang ini rela menjual seluruh miliknya untuk membeli sebutir mutiara yang sangat berharga itu. Karena si pedagang ini seorang ahli,
yang mengetahui bahwa harga jual kembali mutiara itu lebih mahal daripada seluruh harta miliknya. Maka dia rela jual semuanya, beli satu butir itu. Karena itu lebih mahal. Ya. Maka apa artinya Bapak Ibu? Artinya seorang murid Yesus harus tahu bahwa nilai kerajaan surga melebihi apapun yang dimilikinya. Dan kalau kita memang mencarinya, kita dapat mengenalinya. Karena orang-orang ahli mutiara ini bisa tahu ini mutiara yang sangat berharga. Maka orang-orang yang memang mencari kerajaan surga pasti mengenali bahwa nilai kerajaan surga itu luar biasa. Di sini Bapak Ibu kita melihat suatu ironi ya, suatu ironi yaitu para pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu mengetahui ya, punya keahlian, punya kemampuan untuk mencari kerajaan surga. Mengapa? Karena mereka menguasai kitab suci. Mereka menguasai Taurat dan kitab para nabi. Jadi mereka mencari kerajaan surga itu. Tapi kelemahannya hati mereka keras. Mereka munafik, mereka punya hasrat dihormati, sehingga mereka tidak dapat mengenali mutiara yang berharga itu. Padahal mereka orang-orang yang harusnya bisa mengenalinya, ya. Maka kita melihat bahwa kalau kita bisa memperoleh kerajaan surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu benar-benar anugerah yang luar biasa, Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan dengan ayat 47. Kerajaan surga itu juga seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Nah, jala besar ini dalam bahasa aslinya sayini, ya, yaitu jala yang digantung secara vertikal di dalam air, seperti ini, Bapak Ibu ya, seperti ini. Ini di Danau Galilea. Jadi memang sampai hari ini orang-orang Yahudi, nelayan-nelayan Yahudi dan Arab itu masih menangkap ikan dengan cara ini, ya. Bagian atasnya ada pelampungnya. Kita lihat ya. Tuh ada pelampungnya Bapak Ibu. Tuh yang bulat-bulat bola-bola itu adalah pelampung. Di bagian kalau di zaman Tuhan Yesus pelampungnya itu dibuat dari gabus. Kalau sekarang banyak yang dari plastik. Bagian bawahnya itu diberi pemberat sehingga si jala itu bisa berdiri di dalam air. Ya, setelah ditebarkan, lalu para nelayan menarik jala itu ke pantai sehingga ikan-ikan terjebak ya dan ditarik ke atas pantai dan mereka bisa menangkap ikan-ikan tersebut. Jadi begitulah cara mereka menebar jala besar ini ya, bukan pakai kapal. Kalau yang jala model ini ya. Lalu ayat 48, setelah penuh jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan dan ikan yang tidak baik mereka buang. Bapak Ibu kita perlu tahu bahwa di dalam bahasa aslinya tidak ada kata ikan. Tidak ada kata ikan. Harusnya cuma yang baik mereka kumpulkan ke dalam tempayan, yang tidak baik mereka buang. Kenapa demikian? Karena jala besar itu bukan cuma menjaring ikan. Hewan air lainnya pun bisa dijaring, ya. Loh, emangnya di situ nggak ada kepiting, gitu ya? Di jala itu tidak ada hewan lain, haisom, gitu ya? Anda bisa ketangkep, gitu loh, Bapak Ibu ya. Maka yang disebut yang baik itu bukan cuma ikan yang sehat atau tidak cacat, tapi ikan yang layak dijual dan bisa dimakan menurut hukum Taurat. Hukum Taurat itu ketat ya Bapak Ibu. Hukum Taurat itu ketat. Ikan itu ada aturannya kalau mau dimakan. Coba kita lihat Imamat 11. Imamat 11 Bapak Ibu ya. Imamat pasal 11. Nah, kalau di sini ayat 9 sampai 12. Ya. Coba kita baca. Pak Ferry, Imamat 11, 9 sampai 12. Imamat 11, ayat 9 sampai 12. Ayat 9, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semua yang boleh kamu makan. 10, tetapi segala yang tidak bersirip
atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. 11. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Ya, jadi kita melihat ya Bapak Ibu, yang mereka sangat ketat orang Yahudi ini. Yang boleh dimakan hanya yang bersisik dan bersirip. Jadi kalau kita lihat nih, ini ikan lele gitu ya. Ini ikan lele di Danau Galilea Bapak Ibu. Banyak. Ikan lele di Danau Galilea tuh banyak. Tapi ikan lele ini sisiknya tidak kelihatan. Jadi menurut hukum Taurat ini haram. Maka kalau mereka jala besar itu menangkap ikan lele, itu langsung mereka buang. Kalau ikan lelenya masih hidup, itu tidak haram untuk disentuh gitu ya. Tapi kalau sudah mati, mereka menyentuhnya aja tuh mereka jadi najis. Ya, jadi kalau ikan lelenya masih hidup, mereka tinggal buang gitu, beres, nggak apa-apa. Dia dilempar lagi ke laut, ke Danau Galilea, silakan dia berenang lagi. Demikian juga dengan kepiting, udang dan sebagainya nggak boleh dimakan oleh orang Yahudi, Bapak Ibu ya. Jadi cukup cukup ketat hukum kosher Yahudi. Jadi yang tidak baik itu bukan cuma ikan yang sehat, tetapi hewan air yang tidak layak dijual dan dimakan. Bisa jadi rusak, berkualitas buruk, atau haram. Itu maknanya ya. Lalu di sini Tuhan Yesus menggambarkan apa yang terjadi pada akhir zaman di ayat 49 dan 50. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Oke, sekali lagi ini sangat mirip dengan perumpamaan mengenai lalang di antara gandum. Mirip sekali ya. Di sini ketika Tuhan Yesus mengatakan memisahkan orang jahat dari orang benar, maksudnya itu bukan jahat segala jenis kejahatan, bukan. Tetapi orang jahat itu adalah orang yang menolak berita Injil. Tidak mau percaya kepada Injil kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Sementara orang benar adalah orang yang menerima berita Injil dan menjadi anggota kerajaan surga. Maka orang-orang yang menolak berita Injil akan masuk ke dalam hukuman kekal. Persis seperti yang disampaikan di ayat 42 mengenai perumpamaan lalang di antara gandum. Jadi di sini hampir sama ya keadaannya. Di sini kita melihat bahwa datangnya kerajaan surga eskatologis atau di akhir zaman, ketika kerajaan surga datang secara penuh, baru diadakan pemisahan orang. Nah, pemisahannya berdasarkan apa? Berdasarkan apakah orang itu menerima atau menolak Injil, bukan berdasarkan ras atau bangsa atau bahasa atau suku bangsa, bukan. Ini kita melihat, oh ya, apa anehnya gitu ya, hanya menerima atau menolak Injil. Tetapi bagi orang Yahudi ini sesuatu yang luar biasa, karena mereka membedakan orang bukan berdasarkan penerimaan terhadap firman Tuhan, bukan, tetapi berdasarkan bangsa, suku bangsa ya. Karena mereka menganggap orang-orang di luar Yahudi, wah itu semua akan dipisahkan, akan dibinasakan gitu loh di zaman itu ya. Jadi di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan yang binasa adalah yang tidak menerima berita Injil, bukan melihat warna kulit, bukan melihat suku bangsa. Begitu Bapak Ibu. Ya, lalu pada ayat 51 Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Jawab mereka, "Ya." Ya, cuma cukup ya. Kalau di terjemahan baru edisi 1 cuma ada ya kami mengerti, tapi tidak, dalam bahasa aslinya cuma ya, ne gitu ya. Ne artinya mengerti. Di sini kita melihat bukti bahwa para murid diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga, sehingga mereka dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan pengertian mereka makin hari makin mendalam ya. Di sini yang kita pelajari.
Kemudian di ayat 52, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan lagi. Dia memberikan perumpamaan lagi setelah para murid berkata, "Ya." Di sini Tuhan Yesus berkata, lalu berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang telah diajarkan tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Ya. Nah, di sini apa artinya, Bapak Ibu? Kita lihat. Nah, tuan rumah itu orang yang menguasai kitab suci. Ya, ahli Taurat, mohon maaf. Ahli Taurat orang yang menguasai kitab suci. Jadi benar orang ahli Taurat itu kan menguasai kitab suci itu. Mereka tidak selalu negatif loh, kata Tuhan Yesus. Mereka itu sebetulnya potensial. Asal mereka apa? Menerima pelajaran. Menerima pelajaran artinya mereka mau menjadi murid Yesus. Kalau mereka jadi murid Yesus, wah itu bagus sekali ya, karena mereka sudah punya potensi untuk mengerti. Sementara tuan rumah apa? Tuan rumah itu pemilik rumah yang kaya. Contohnya di 10 ayat 25, 13 ayat 27, 21 ayat 33, ya semuanya dari Matius. Tuan rumah itu pemilik rumah, dan jelas kalau dia pemilik rumah dia kaya. Lalu si pemilik rumah ini mengeluarkan harta katanya dari perbendaharaannya. Buat apa dia mengeluarkan harta? Memang kita anggap wah dia mau pamer harta. Bukan begitu ya, bukan tentunya. Atau kita anggap wah dia mau mengagumi harta-hartanya. Karena di dalam rumah seorang yang kaya pasti banyak harta ya. Jadi apakah si pemilik rumah yang kaya ini mau mengagumi harta, wah saya punya lukisan banyak nih, wah harganya berapa? Bukan begitu. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah untuk membagi-bagikan hartanya untuk manfaat orang banyak. Jadi si tuan rumah ini yang kaya ini mengeluarkan hartanya, ada yang baru, ada yang lama, untuk kepentingan orang banyak. Dia bagikan hartanya, dia sebarin kepada orang lain. Itulah seorang yang sungguh-sungguh mengerti kerajaan surga. Apa artinya harta yang baru dan harta yang lama? Kan ini kan agak aneh ya. Agak aneh di sini. Sumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Kan aneh. Di sini yang dimaksud Tuhan Yesus, harta yang baru adalah kebenaran tentang kerajaan surga yang diajarkan oleh Yesus. Kebenaran baru tentang kerajaan surga. Serta harta yang lama, ya harta yang lama itu adalah pemahaman kitab suci yang sudah dimiliki oleh si ahli Taurat itu. Ya, sekarang jadi jelas karena ahli Taurat itu sudah punya terang kerajaan surga yang dibawa oleh Yesus. Dulunya mereka masih samar-samar, Bapak Ibu, ya masih samar-samar. Nah, di sini kalau kita lihat yang istilah ahli Taurat itu pada umumnya adalah murid dari rabi-rabi terkenal. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu. Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu. Kita harus mengerti di sini bahwa yang namanya ahli Taurat yang menerima pelajaran ini berguru hanya pada satu rabi, yaitu Yesus sendiri. Ya, rabi kita cuma satu, Bapak Ibu. Apa maksudnya Tuhan Yesus menceritakan ini? Dengan menjadi murid Yesus, seseorang yang menguasai Alkitab, khususnya di zaman itu perjanjian lama, dapat memiliki mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar apa yang sesungguhnya disampaikan oleh kitab suci. Mereka melihat, oh ternyata apa yang disampaikan dalam perjanjian lama itu berbicara tentang kerajaan surga yang dibawa oleh Yesus. Dan kerajaan surga itu adalah kita, gereja ini, ya, murid-muridnya. Ya, sekalipun kerajaan surga belum datang secara penuh. Nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, baru datang secara penuh. Apa aplikasi dari perumpamaan ini sebelum kita lihat perikop baru tentang Yesus ditolak? Harta terpendam dan mutiara itu mengajarkan kita bahwa kerajaan surga, kalau kita boleh jadi murid Yesus artinya, nilainya tak terkira. Lebih daripada segala yang kita miliki. Baik apabila kita menemukannya dengan tidak sengaja, seperti si orang yang menggali dan menemukan harta, ataupun jika kita mencarinya. Jadi kan ada orang yang memang mencari
kerajaan surga itu, mencari keselamatan. Dan dia menemukan, wah dia bersuka cita karena itu nilainya tak terhingga. Tapi ada juga yang menemukan secara tidak sengaja. Itu juga tetap tak terhingga nilainya. Berarti keselamatan yang dibawa oleh Yesus ya dan kebenaran kerajaan surga itu harta yang lebih berharga daripada apapun yang ditawarkan oleh dunia dan menjadi sukacita terbesar bagi kita, Bapak Ibu. Maka kerajaan surga itu harus menjadi sukacita, sesuatu yang menyenangkan buat kita. Nah, maka bagi orang Kristen, apalagi orang Kristen yang sudah lama ya, kita harus menyadari hal ini, Bapak Ibu. Ya, harus menyadari hal ini bahwa kalau kita udah jadi Kristen begitu lama, bagi orang Kristen yang sudah Kristen dari kecil gitu, apalagi gitu ya, kita nggak menyadari harganya. Karena kita dari kecil sudah jadi Kristen, kita nggak tahu harganya itu sangat luar biasa. Maka kita harus menyadari loh hari ini, kerajaan surga itu luar biasa. Kalau kita bisa jadi murid Yesus itu nilainya tak terhingga lebih daripada apa yang kita miliki dan bahkan kita harus rela berkorban apapun di dunia ini untuk memperoleh kerajaan surga itu. Bagi pendeta, hamba Tuhan, yang sudah menjadikan firman Tuhan, baca firman, berdoa sebagai rutinitas. Kerajaan surga juga bisa terasa biasa-biasa aja gitu loh, nggak ada istimewanya. Nah, ini juga harus bertobat kita. Ya, kerajaan surga ini luar biasa, maka kita harus mensyukurinya tiap hari. Belajar untuk melihat kerajaan surga itu harta yang tak ternilai. Sehingga kita setiap hari bersyukur, puji Tuhan, saya bersuka cita kalau aku boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Aku boleh menjadi murid-Mu Tuhan. Itu luar biasa nilainya. Kita harus belajar loh menghargai dan mensyukuri itu. Jangan menganggap itu biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Dan yang kedua, perumpamaan mengenai jala besar. Kerajaan surga yang diberitakan Yesus itu juga menarik berbagai jenis orang untuk meresponsnya. Ada yang merespons dengan baik, tapi akhirnya berkhianat seperti Yudas Iskariot tuh ya. Dan pemisahan antara orang-orang yang menerima kerajaan surga dan tidak itu baru terjadi pada hari penghakiman. Jadi kalau sekarang ada penyesatan, kok Tuhan Yesus tidak bertindak, memang belum hari penghakiman gitu ya. Nanti pemisahannya ketika hari penghakiman, ketika jala itu penuh, baru ditarik dan dipisahkan. Baik, kemudian apa yang terjadi di ayat 53 dan seterusnya kita lihat perikop baru, Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, dia mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Mereka pun takjub dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat itu? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ya tinggalnya di Kapernaum, bukan di Nazaret gitu. Nazaret itu kota kampung halamannya. Tetapi ketika dia mengajar, basis dia itu di Kapernaum. Ya, di Matius 4 ayat 13 sudah ada. Mengapa Yesus pulang ke Nazaret? Karena di beberapa pertemuan yang lalu ya tentang Yesus dan saudara-saudaranya, Maria dan adik-adik Yesus itu hendak membawa Yesus pulang ke Nazaret. Alasannya mengapa? Ada yang tahu? Boleh ingat? Kalau yang ingat boleh diketik di chat. Mengapa sih Maria dan adik-adik Yesus ingin membawa Yesus pulang ke Nazaret? Ada yang ingat? Karena mereka menganggap Yesus sudah tidak waras, ya. Jadi kita bawa pulang aja deh, katanya ya. Itu koko kamu kayaknya udah gila tuh, gitu loh. Iya, baca di Markus. Jadi mereka menganggap Yesus sudah tidak waras, tapi Yesus tidak mau karena mereka menghalangi pelayanan Tuhan Yesus, ya. Tapi akhirnya ya Yesus mau juga pulang gitu loh ya. Akhirnya setelah dia selesai mengajar, maka dia pun pulang ke Nazaret ya. Jadi di sini kita lihat loh, ini kisah ini mirip pernikahan di Kana. Waktu di pernikahan di Kana itu kan Yesus menolak permintaan Maria untuk melakukan sesuatu karena waktunya belum tiba. Tapi akhirnya Yesus mengikuti juga permintaan Maria ya. Jadi di sini bagi Yesus tuh menolak ketika keluarganya mengganggu pelayanannya.
Tetapi setelah pelayanannya yang dia inginkan selesai ya dan ada waktu ya dia tetap mengikuti apa yang diinginkan oleh keluarganya. Karena dia tetap menghargai keluarganya. Yesus aja masih menghargai keluarganya. Dan ketika dia pulang, dia mengajar di sinagoga di Nazaret ini nih. Orang-orang Nazaret itu baru mendengar ajaran Yesus yang penuh hikmat dan berotoritas serta mujizat-mujizat yang dilakukannya. Mereka kaget gitu ya. Ini orang kampung kita kok bisa begini gitu. Ya, dan di ayat 55 diceritakan siapa nama-nama saudara Yesus. Bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Di sini dikatakan Yusuf atau ayahnya Yesus berprofesi sebagai tukang kayu. Dalam bahasa aslinya tekton. Tekton itu sebetulnya lebih bisa diterjemahkan ahli bangunan. Saudara-saudara Yesus disebutkan ada 4 ya yang laki-laki. Tapi kita hanya mengetahui 2 dari antaranya. Ya, yang pertama Yakobus, Yakobus yang adil. Biasa disebut James the Just, Yakobus yang adil. Yang kemudian menjadi kepala gereja Yerusalem. Ya, dialah yang menentukan ketika Paulus hendak mengabarkan misi Injil kepada orang-orang non-Yahudi, ya. Yakobuslah yang menentukan keputusan penting gereja ya bahwa mereka tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 13 sampai 14. Semua rasul tunduk sama Yakobus. Ya, dan dialah penulis surat Yakobus. Jadi bukan Yakobus murid Yesus yang menulis surat Yakobus, tapi Yakobus adik Yesus. Dan adik Yesus yang kita ketahui juga adalah Yudas. Jadi Yudas ini bukan Yudas Iskariot ya. Ini Yudas penulis surat Yudas, itu adiknya Yesus. Tapi Yusuf dan Simon kita nggak tahu. Ini semua nama-nama pasaran Bapak Ibu ya. Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas itu nama orang Yahudi yang pasaran. Lalu di ayat 56, bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita, tapi nggak disebut namanya ya. Jadi dari mana ia memperoleh semuanya itu? Nah, jelas ya mereka mempertanyakan dari mana asalnya kuasa Yesus. Ini sama saja seperti yang dilakukan orang-orang Farisi di Kapernaum. Kok bisa orang ini punya kuasa seperti itu? Kalau orang Farisi bilang ini pasti dari Beelzebul, gitu kan? Jadi orang-orang Nazaret ini mencurigai Yesus itu memperoleh kuasa untuk melakukan mujizat dengan cara-cara yang nggak benar. Sihir, perjanjian dengan iblis. Jadi mereka nggak menyangkal Yesus punya kuasa seperti itu. Tapi mereka memandang rendah Yesus. Mereka nggak percaya Yesus bisa melakukan itu kalau tidak dengan cara-cara yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka tahu siapa ayah ibunya, adik-adiknya. Dan tahu Yesus itu bukan murid rabi terkenal. Sehingga tidak mungkin dia bisa begitu berhikmat dan memperoleh kekuatan kuasa adikodrati dari Allah. Pasti caranya nggak benar. Itu yang mereka maksud ya. Lalu akhirnya di ayat 57, mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya. Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi orang-orang Nazaret ini menolak Yesus. Menolak itu artinya tidak mau menerima sebagai apa yang diklaimnya. Jadi mereka nggak percaya apa yang diklaim Yesus. Mereka yakinnya adalah Yesus ini pakai cara nggak benar, gitu ya. Yesus mengutip peribahasa tadi, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halaman dan di rumahnya. Itu peribahasa yang biasa dikatakan orang saat itu ya. Seperti kalau hari ini orang berkata familiarity breeds contempt. Artinya kalau sudah kenal baik, jadi tidak menghormati. Kalau sudah kenal baik, jadi tidak respect. Biasa kan kalau kita udah kenal baik kan ngomong juga santai, ya tidak pakai formalitas. Jadi kita tidak percaya kalau orang yang kita kenal baik itu tiba-tiba jadi luar biasa. Itu kan manusia memang seperti itu, ya. Nah, di sini Yesus menyejajarkan dirinya dengan para nabi karena nabi dikatakan ditolak di kampungnya. Nabi itu di Perjanjian Lama menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel dan sebagaimana orang-orang Israel menolak para nabi, mereka juga menolak Yesus. Ya. Sehingga mereka ditolak ya.
Kenapa sih nabi-nabi itu ditolak? Karena pesannya nggak menyenangkan, gitu ya. Jadi mereka nggak mau dengar para nabi. Mengapa Yesus tidak banyak mengadakan mujizat di Nazaret? Bukan berarti mujizat itu tergantung iman. Bukan loh. Jadi kalau tidak terjadi mujizat bukan berarti orangnya kurang iman. Bukan. Tapi orang-orang Yahudi di Nazaret itu mengeraskan hati. Sehingga menjauhkan mereka dari kuasa Roh Kudus. Itu bahayanya. Mengeraskan hati. Nggak mau percaya. Mujizat tidak tergantung iman, Bapak Ibu. Buktinya apa? Yesus bisa membangkitkan orang mati. Orang mati kan nggak punya iman. Ya, jadi mujizat tidak tergantung iman. Lazarus bisa dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Ya, padahal dia sudah mati. Keluarganya juga tidak percaya. Maria, Marta semuanya nangis. Nggak percaya bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus. Tapi Yesus melakukan. Jadi sekali lagi, yang membuat mujizat tidak terjadi bukan kurang iman, tetapi kekerasan hati. Kekerasan hati yang menolak Yesus sehingga menjauhkan diri dari kuasa Roh Kudus. Itu yang membuat mujizat tidak bisa terjadi. Oke, aplikasinya apa? Di sini Tuhan Yesus ditolak. Ya, mengapa Tuhan Yesus ditolak? Karena pesannya dianggap tidak relevan bagi orang-orang di zaman itu. Lalu mereka menganggap pesan kerajaan Allah terlalu mengekang, artinya membatasi. Lalu kemungkinan ketiga, Yesus tidak mungkin lebih dari orang biasa, karena dia teman-temannya sendiri orang sekampung. Dan orang-orang Yahudi itu menganggap diri sudah baik, nggak butuh juru selamat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dari Matius 13 ini ya. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Thank you Pak Mak. Bapak Ibu, ada pertanyaan perihal pembahasan kita malam ini? Ya, silakan Diki. Pak Mak mau tanya soal yang tadi yang bukan karena iman disembuhkan itu. Kalau saya lihat film The Chosen kan Pak Mak yang si cewek yang pendarahan itu. Bahkan kan Tuhan Yesus nggak tahu kalau jubahnya itu dipegang gitu. Tapi Ya, kan dia sembuh gitu. betul. Itu bukan karena dari iman si perempuan itu ya. Iya, iya, iya. Kalau itu betul. Jadi si perempuan itu ya yang namanya Veronica itu, ya kita udah bahas di beberapa pertemuan yang lalu, itu karena dia beriman. Tetapi imannya luar biasa. Iman Veronica itu bukan iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, tapi imannya bahwa Yesus itu Mesias. Ya. Jadi dia memegang sit-sit ya jubah Yesus itu karena dia percaya bahwa ada kesembuhan di bawah sayapnya Mesias ya di Zakaria itu ayatnya. Ya, jadi imannya luar biasa. Jadi apakah dengan iman itu mujizat bisa terjadi? Bisa betul. Tapi di sini dalam ayat ini ya dikatakan apa yang dimaksudkan di Matius 13 ini tidak terjadinya mujizat bukan karena kurang iman. Tapi tidak terjadinya mujizat karena kekerasan hati. Ya, jadi kalau yang kasus itu betul, mengapa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan padahal dia nggak melihat si cewek itu, perempuan itu, ya karena perempuan itu beriman. Betul. Tapi kalau tidak terjadi mujizat, bukan karena kurang iman, tetapi karena kekerasan hati. Menolak Yesus, itulah ya. Jadi kalau orang yang tidak menolak Yesus, sekalipun tidak beriman seperti Maria dan Marta, Tuhan Yesus tetap menyembuhkan, membangkitkan Lazarus gitu ya, karena mereka tidak mengeraskan hatinya. Mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus pada hari itu. Begitu ya Diki ya. Oke Pak Mak. Pak Mak boleh satu lagi gak? Silakan. Soal yang Yudas Iskariot Pak Mak. Kan kalau dilihat kan di film The Chosen itu dia seakan-akan kan hidupnya tuh udah settle banget kan Pak Mak. Dia punya rumah, bahkan dia kasih ke saudara perempuannya. Terus dia kan kayak istilahnya pebisnis gitu ya Pak Mak. Jadi kayak soal uang tuh saya rasa dia bisa gitu tanpa harus mengkhianati gitu. Tapi kenapa di sini dia memilih mengkhianati Yesus sih? Iya, iya di situ kan dia bisnis apprentice gitu ya, si Yudas itu. Ya, itulah. Jadi Yudas itu pada awalnya juga melihat nilai kerajaan Allah seperti yang dilakukan oleh orang yang eh, menemukan mutiara ini, sehingga dijual semua miliknya, rumahnya dia serahkan kepada adiknya. Jadi dia udah nggak punya apa-apa kan? Ya, jadi dia menjual seluruh miliknya untuk
mendapatkan kerajaan Allah. Awalnya itu dia juga memulai dengan baik. Dan saya percaya Yesus memanggil Yudas menjadi muridnya karena Yudas ini berpotensi. Ya, karena Yudas ini seorang yang pandai, dia ngerti bisnis, makanya dijadikan bendahara, ya. Dia mengerti bisnis, mengerti keuangan. Jadi Yudas pada awalnya baik, Bapak Ibu, ya, tetapi setelah berjalannya waktu, sifat lamanya si Yudas keluar lagi. Jadi dia tidak menghilangkan kebiasaan buruknya itu, ya. Materainya itu tidak dibuang oleh dia. Sekalipun di awalnya benar, dia sudah jual semua miliknya. Tapi dia tetap tidak bisa menahan diri sehingga kebiasaan buruknya, dosa-dosa lamanya itu dia bangkitkan kembali. Manusia lamanya itu dia bangkitkan kembali. Masalahnya sih di situ. Ya, awalnya sudah baik, tetapi dia tidak bisa memelihara imannya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Kuncoro. Iya, Pak Ma, saya terpikir juga kalau kita pada saat itu, misalnya hidup di zaman itu, kita mengikut Yesus dan atau kita dengar Yesus yang bisa melakukan sesuatu, yang bisa membawa satu kedamaian, dan kita juga nggak tahu kalau Yesus itu siapa, karena kita hanya melihat dia sebagai manusia. Kalau sekarang kita tahu, kita bisa buka kitab suci. Jadi kalau kita pada saat itu, kita nggak tahu itu Yesus itu Allah. Karena kita nggak tahu Yesus itu dari mana. Kita tahu bapaknya, ibunya. Maria, bapak ibunya. Yusuf ayahnya. Nah, kita kan hanya bisa mencontoh Yesus yang mengajarkan sebagai seorang rabi, sebagai seorang guru. Karena kita dengar waktu Yesus duduk, berarti dia siap mengajar. Dan kita dengar dia mengajar apa. Nah, bagaimana yang harus kita ikutin kalau Yesus bukan mengajarkan keteladanan. Dan kita juga nggak tahu kalau memang mujizat yang dilakukan itu bisa juga seperti orang Farisi yang mengatakan bahwa itu dari kuasa iblis. Karena kan kita nggak tahu. Tentu kita bicara pada saat itu. Kalau sekarang ya kita bisa mengambil kitab suci, mengambil buku dari mana, dari tafsiran mana, dari mana, semua kita bisa mengatakan, oh itu karena dia sebagai siapa Yesus. Ya gampang kan kita bisa tafsirkan, akhirnya timbul beberapa perdebatan. Nah, coba bagaimana kalau keadaan kita seperti pada saat itu. Tentu kita sulit untuk menerima hal seperti itu. Kita hanya bisa menerima bahwa Yesus menunjukkan keteladanan. Saya rasa itu salah satu, tadi sempat mengatakan bahwa mereka menolak begitu. Nah, kemudian ada mengatakan bahwa menerima Injil. Nah, kita sekarang masuk lagi ke saat ini. Kalau orang menerima Injil, dia menerima pelajaran, berarti kan dari Yesus. Bagaimana dengan orang yang menerima Injil? Apakah kelakuannya semua ucapannya itu benar baik, Pak? Oke. Kalau nggak baik, berarti dia itu bukan menerima Injil. Bisa nggak dikatakan begitu? Itu dulu, Pak. Oke, sip. Ya, thank you, Pak. Ya, jadi yang dimaksud di sini ya, Tuhan Yesus itu kan menyatakan bahwa dirinya itu membawa kerajaan Allah. Intinya kalau dalam perumpamaan tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah itu adalah itu. Jadi orang-orang yang dikatakan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak menerima Injil, itu adalah orang yang menolak kerajaan surga. Ya, mereka nggak percaya. Tapi Tuhan Yesus kan jelas mengatakan di sini, aku bawa kerajaan surga. Ya, kerajaan surga itu berharga. Ya, seperti perumpamaan-perumpamaan yang lalu juga semuanya perumpamaan tentang kerajaan surga, perumpamaan tentang penabur, lalang di antara gandum, biji sesawi, ragi. Dia kan sedang berkata, ini kerajaan surga yang aku bawa ini memang tersembunyi, tapi berharga. Nah, orang-orang Nazaret ini nggak percaya gitu ya. Ini siapa sih ngaku-ngaku bawa kerajaan surga gitu ya. Dia kan orang tuanya kita kenal, adik-adiknya ada di sini semua gitu ya. Tuhan Yesus memang melakukan mujizat untuk membuktikan dia itu seperti apa yang dia klaim. Tetapi mereka juga nggak percaya. Ini anak-anak tetangga kita kok sekarang ngaku-ngaku, ya kan? Jadi mereka menganggap, ini pasti dapatnya dari cara yang nggak benar gitu. Jadi
kita melihat bahwa Tuhan Yesus ini di sini tidak meminta diteladani, tidak. Dia meminta dipercayai. Ya. Jadi kita lihat di sini konteksnya nggak ada keteladanan, konteksnya itu percaya. Orang Yahudi itu harus percaya bahwa Yesus membawa kerajaan surga yang dijanjikan dari perjanjian lama. Itu yang menjadi fokus. Jadi apa yang dikatakan menerima Injil itu bukan berkelakuan baik. Injil tidak membuat orang baik dalam konteks ini, tetapi Injil menghidupkan orang mati. Maksudnya memulihkan hubungan antara manusia itu dengan Allah. Mengapa bisa terjadi? Karena si manusia itu menjadi bagian dari kerajaan surga, menjadi bagian dari keluarga Allah. Ya, jadi di sini kita melihat kalau orang yang menerima bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bawa kerajaan surga, dia yang dijanjikan oleh perjanjian lama, maka dia selamat. Tapi kalau dia nggak percaya, dia binasa. Di sini konteksnya cuma itu, Pak Kun. Jadi bukan soal berbuat baik dan bukan soal keteladanan. Ya, jadi orang-orang Nazaret itu benar-benar nggak percaya Yesus itu seperti apa yang dia katakan. Karena mereka menganggap kita kenal dia, nggak mungkin dia seperti itu. Sementara orang-orang Yahudi yang lain itu percaya, murid-muridnya pun percaya gitu ya, karena dia membuktikan dengan berbagai mujizat, dengan berbagai ajarannya. Jadi di Matius sampai ke pasal 13 ini fokusnya di situ. Ya, dari awal pun Tuhan Yesus begitu mengajar pertama kali dia berkata kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis juga mengatakan begitu, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi fokus dari Matius sampai sekarang ini adalah kerajaan surga. Kita mau nggak jadi anggota kerajaan surga itu? Itu fokusnya cuma di situ. Jadi tidak sampai dia berbuat baik berarti dia menerima Injil, enggak. Di sini menerima Injil itu kabar baik tentang kerajaan surga. Percaya enggak? Mau enggak jadi anggota kerajaan surga? Kalau mau, artinya kita jadi murid Yesus. Nah, setelah kita jadi murid Yesus, kita harus mau dimuridkan. Baru kita dimuridkan. Jadi prosesnya begitu. Kita harus melihat bahwa ini perlu proses juga gitu loh ya, untuk mereka belajar dari Yesus. Tadi kan kita lihat murid-murid Yesus juga tadinya nggak ngerti, akhirnya ngerti. Artinya ada kemajuan, ada pemahaman yang makin mendalam di antara mereka. Dan itu yang kita alami juga. Kalau kita jadi murid Yesus ya makin hari kita harusnya makin mengerti gitu apa yang dia mau. Kalau kita makin mengerti, perilaku kita akan jadi makin baik ya. Jadi apakah seorang itu bisa jadi anggota kerajaan surga tapi kelakuannya baik? Ya itu tergantung. Apakah dia mengalami perubahan itu setiap hari? Ya, kalau dia mengalami, ya. Kalau dia menolak, ya enggak, gitu aja. Ya, jadi tergantung sama orang itu tetap gitu, Pak Kun. Ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, thank you, Pak Kun. Thank you, Pak Mak, jelasannya. Mungkin cukup, Pak.